Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, puji Tuhan ya, semua sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam materi kita yaitu P5. Apa itu P5? Nanti akan Bapak tadi jelaskan ya. Namun sebelum itu Bapak tadi mau nanya dulu. Semua ini hadir? Semua, Pak. Oke, puji Tuhan ya, semua hadir ya. Tapi semua sehat dan semangat harus. Sebelum kita mulai kita berdoa. Namun sebelum itu Semangat kunci sukses. jaga hati Tanpa semangat. 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 Semangat kunci sukses. Puji Tuhan, kalian masih peka dengan yang dia lupakan. Bapak bilang begitu semangat, langsung. Cek, cek, cek. Ya, makasih ya. Baik, sekarang silakan pimpin doa nak. Giliran sekarang. Oh, kamu ya. Ya, bagus. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berikan kami kesabaran dalam mendidikan dan kami jangan buat ribut Tuhan. Tempatan buat lulus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian dan terima kasih ya atas doa si Hosea PP5. Ini dia latar belakang. Di mana latar belakangnya itu kurikulum merdeka. Di mana pada tahun ini kurikulum merdeka itu benar-benar digaungkan oleh pemerintah. Harus diketahui oleh guru-guru seluruh Indonesia dan juga diajarkan kepada semua peserta didik di seluruh Indonesia ini. Di mana kurikulum merdeka ini nak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar agar memiliki nilai-nilai Pancasila. Singkatan dari P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pancasila, di mana tujuannya memberi kesempatan kepada para peserta didik lain sebagainya kita menari profil Pancasila biar kalian tahu, biar lebih mengenal, oh ini rupanya dia yang digaungkan oleh pemerintah itu. Oke, silakan berdiri. Oke, seperti yang Bapak ketahui. Senyum. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan kita memaksa sia-sianya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah menari profil Pancasila yang sudah dipimpin oleh kedua teman kalian. Itulah tarian P5 yang
digaungkan oleh pemerintah saat ini. Syukur-syukurnya teman kalian sudah pintar menari karena apa? Pernah ikut bertanding tingkat SD Kabupaten Papak Barat. Jadi terima kasih nak ya untuk kedua teman kalian yang sudah memimpin kalian untuk menari profil Pancasila. Sekarang tujuan P5 ya, lihat ke depan. Coba Vincent baca nak, yang pertama itu nak tujuan P5 yang warna kuning. Menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar yang berkompeten serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Iya, untuk menjadikan semua peserta seluruh Indonesia ini peserta didik, pelajar lebih berkompeten. Karena itu tadi nak, ada khusus dibuat agar peserta didik itu membuat karya, project itu artinya karya, kan lebih berkompeten kan? Itu dia tujuannya. Dan bukan hanya berkompeten, juga memiliki nilai-nilai Pancasila, di mana yang sudah kita ketahui Pancasila itu adalah yang menjadi pedoman dari bangsa Indonesia. Jelas nggak ya? Jelas Pak. Lalu P5 itu memiliki prinsip. Yang pertama, coba baca dulu Widya. Prinsip P5 yang pertama, membacanya itu holistik. Ayo baca. Yang pertama ini Holistik atau menyeluruh. iya, yang pertama itu holistik atau menyeluruh. Yang kedua, jelita apa nak? Kontekstual. Iya, atau Berdasarkan pengalaman nyata. iya, kontekstual artinya itu benar-benar yang kalian alami, yang dialami oleh semua peserta didik di seluruh Indonesia. Jadi betul-betul konteks nyata dia, tidak yang dikarang-karang. Yang ketiga, Dora, baca nak dimensi P5. Itu ada beberapa ya, ada 6 dimensi. Dimensi P5 atau profil Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, baca dulu. Aprilia, apa itu nak? Yang pertama dimensinya? Yang pertama, ini yang pertama. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, bagus. Itu yang pertama. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kamu. Ewa, silakan nak. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Ketiga, kamu, Vincent, ayo bang. Bergotong royong. Gotong royong. Bergotong royong ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia dari sejak dulu bergotong royong. Satu lagi itu bermusyawarah. Kreatif. Iya, kreatif. Kreatif meningkatkan kreativitas peserta didik. Itu tadi dia yang diperlukan juga dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan project. Ya. Jadi inilah keenam dimensi yang terdapat di dalam profil Pancasila. Untuk kali ini kita akan fokus ke ini nak. Bergotong royong. Kalian akan Bapak aja untuk membuat suatu proyek dan Bapak lihat bagaimana sih kerjasama kalian dengan gotong royong kali ini. Begitu. Jelas ya? Jelas Pak. Bisa lanjut? Bisa Pak. Ini Bapak memberitahu biar tahu juga dari mana sih dimensi ini. Ini dia nak. Dimensi kita terfokus tadi sudah Bapak katakan. Selain gotong royong, ya, ini dia gotong royong memiliki elemen kolaborasi. Kolaborasi itu yang memiliki elemen kerja menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Pastikan ada tujuan kan kelompok kalian tadi kan yang sudah memiliki kelompok masing-masing. Lalu kedua, menampilkan tindakan yang sesuai dengan tujuan kelompok. Oke, jelas ya? Itu dia dasar-dasar dari yang kita lakukan nanti, yaitu dimensi
bikin ikan global dan gotong. Sekarang sampah. Jenis sampah itu ada dua. Yang pertama sampah organik. Pasti sudah kalian ketahui ini, ya. Di mana sampah organik ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan dan juga tumbuhan. Sampah organik dapat terurai secara alami dan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Rata-rata orang tua petani pasti kalian tahu kan pupuk kompos kan? Iya. Apa saja yang dapat dilakukan untuk melakukan kompos? Contoh-contoh sampah organik. Yang pertama, apa itu Vincent yang pertama nak? Sisa sayur dan buah. Mantap. Kedua Ewa. Kotoran hewan. Iya, kotoran hewan biasanya itu dipakai ada kotoran dari lembu, kerbau ya. Itu juga dan ayam. Tahunya pasti itu. 3 jelita. Daun kering. 4 malam. Alang-alang. 5 Dora. Rambut kelapa. Sabut kelapa. Tahu sabut kelapa kan? Iya. Ke-6 Lydia. Akan buah kopi. Iya. Ke-7 kamu Aprilia. Kulit telur. Itulah contoh-contoh sampah organik. Jelas ya? Jelas Pak. Nanti kita akan ada tindak lanjutnya. Kita akan memilih-milih sampah. Sudah tahu kan mana sampah organik kan? Sudah contoh kan? Iya. Yang kedua itu sampah anorganik. Coba baca dulu, Jong Yun. Sampah organik sampai berasal dari mana nak? Sampah anorganik sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, kaca, logam, besi, kaleng, kertas, atau yang tidak mudah terurai. Sampah anorganik dapat berasal dari sumber daya alam yang tidak terurai. Iya. Sampai berasal dari bahan-bahan non-hayati yang tidak bisa terurai. Plastik kan, kaleng-kaleng minuman, botol-botol, besi, kertas yang tidak mudah terurai. Bisa sih terurai tapi susah, memiliki waktu yang berlama. Dengan bahan sudah kita sediakan. Pak Tanjung lanjut video. Bapak Tanjung akan memberikan video sekilas tentang sampah. Apa sih dampak sampah? Video singkat ya. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Dua, terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Jelas ya dari video tadi nak ya? Oke. Baik. Dari video tadi sudah Bapak tunjukkan dan kalian sudah menjawab pertanyaan dari video. Sekarang
Lihat di meja kalian yang sudah kalian sediakan. Ada apa saja yang sudah kalian sediakan? Botol. Iya, botol apa? Botol minuman ya. Ini jenis sampah apa ini? Semua ini? Sampah organik atau anorganik? Organik. Iya. Kita kan sudah mengundang stakeholder dari pemerintah, ya, khusus yang kita undang biar kalian juga lebih mengerti langsung dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bapa Barat yang akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang apa sih sampah itu dan apa dampaknya. Bapak Tanjung minta tolong kalian perhatikan nak ya, jangan main-main, jangan malu Pak Tanjung ya. Ya, Pak. Oke, silakan Ibu. Masuk dalam ruangan Ibu. Halo Ibu. Apa kabar Bu? Iya. Meminta waktunya dulu Bu ya. Inilah anak-anak kita dari Sekolah SD Tarondi Kabupaten Bapa Barat yang saya kumpulkan untuk mempelajari apa sih itu P5. Dan sekarang kami fokus tentang hidup berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Saya mohon kesediaannya untuk memberikan penjelasan sedikit kepada anak-anak kita ya Bu ya. Boleh. Silakan Ibu. Terima kasih. Juang-juang. Juang. Nah, saya datang dari Dinas Perkim ingin menjelaskan kepada anak-anak kami tentang sampah. Ya. Nah, sampah. Coba kalian lihat di depan. Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh manusia pada sekarang ini. Sekarang sering sekali kita menganggap sampah ini masalah sepele, padahal sebenarnya dampak dari kita membuang sampah sembarangan cukup besar, seperti menimbulkan atau mengundang penyakit, mengakibatkan kebanjiran dan merusak ekosistem perairan. Nah, ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah, yaitu 1. Menyediakan tempat sampah di rumah. Siapa ada tempat sampahmu di rumah nak? Oke, bagus, terima kasih. Harus ada ya nak ya. Baru yang kedua, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, maksudnya ini memilah sampah organik dan anorganik ini kita memisahkan. Ya nak ya, kita pisahkan sampah yang organik dan anorganik. Coba sebutkan dulu. Taunya kalian apa itu sampah organik? Bu, Apa nak? sisa-sisa kotoran hewan. Sisa-sisa kotoran hewan. Ya, Bu. Apa lagi? Ya, Bu. Sisa-sisa sayuran dan buah, Bu. Iya, sisa-sisa sayuran dan buah. Apa lagi? Yang bisa kita daur menjadi kompos. Apa lagi kira-kira? Daun yang kering. Daun yang keringnya. Itulah salah satu ya nak ya. Jadi perlu dipilah. Nah, taunya kalian contoh sampah yang anorganik? Ya, Bu. Ya, Apa Bu. itu? Botol ini, Bu. Ya, botol ya. Anorganik itu artinya bisa kita Berulang, Bu. gunakan. Ya, bisa kita perlukan lagi. Seperti botol yang kita lihat di sini di depan kita ini. Ini bisa kita pergunakan setelah dipakai. Untuk apa kira-kira bisa kita pergunakan ini? Buat bunga, Bu. Bu. Apalagi nak? Pensil. Pensil. Banyaklah pokoknya manfaatnya ini ya. Bisa lagi kau isi di sini tanah pakai kompos tadi. Boleh kau tanam bunga. Ya, boleh kita buat hiasan yang bisa di di dinding itu bisa terbuat dari ini. Ya. Jadi situ penjelasan Ibu. Pahamnya kalian sudah mengenai sampah? Atau ada lagi yang mau bertanya? Nah, satu lagi lupa Ibu. Ada sampah lagi yang namanya sampah P3 ya, yaitu sampah yang terdiri dari baterai, botol, suntik. Nah, itu juga termasuk sampah. Ya, jadi kalau kau ketemu dengan sampah itu pilah lagi tempatnya ya nak ya. Jadi
Jadi ibu sarankan sama kalian, janganlah membuang sampah. Pada tempatnya. Janganlah membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Buanglah sampah pada Tempatnya. cintai lingkunganmu biar kita bisa sehat. Nah, dengan itulah dari penjelasan ibu bisalah kau ya, sampai di situ penjelasan ibu. Mudah-mudahanlah kalian bisa melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Juan. Jual. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk ibu kita yang mewakili pemerintah dari Perkim ya. Perkim itu yang juga mewakili, yang juga bergemulut di dalam pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan. Nah ya, ya ibu ini tadi karena terlalu semangat, jadi lupa mau memperkenalkan diri. Jadi ibu ini ibu sorry ya. Martindir Buruan Amalia. Jadi sekarang kita akan langsung saja untuk melakukan praktek, yaitu mendaur ulang sampah anorganik. Semua sudah ada nih kan Sudah Pak. gambarnya Sudah Pak. oleh kelompok masing-masing. Kelompok cinta aman, Aman Pak. kelompok kasih. Oke, yang pertama kita akan membuat tempat pensil atau pulpen dari ini botol minuman ya. Silakan kerjakan. Nanti yang kedua kita membuat tempat pensil dari stick ya. Lalu yang ketiga kita membuat ini ya, membuat botol aqua itu menjadi berwarna agar bisa kita letakkan di kelas agar menjadi indah kelas kita nak ya. Oke, silakan yang pertama kerjakan nak. Gimana proyek pertama? Aman? Aman Pak. Proyek pertama ya. Oke. Kelompok cinta aman. Kelompok kasih gimana kak? Proyek pertamanya? Oke. Proyek pertama berarti sudah selesai ya? Oke, kelompok cinta sudah selesai, kelompok kasih sudah selesai. Oke, baik. Sekarang lanjutkan proyek kedua, mengisi air dalam botol minuman dengan gincu atau pewarna ya. Silakan nak. Cuma ini.
Silakan dibuat ya. Oke, bagus. Yang kedua, proyek kedua? Sudah Pak. Oh, sudah ya? Iya, diisi air dengan gincu. Oke, silakan. Dari toilet kalian tadi ya. Silakan duduk. Mana yang kedua? Kelompok kasih. Iya. Dua-dua ya. Sekarang yang pertama sudah selesai, proyek pertama, kedua juga selesai. Sekarang yang ketiga, membuat tempat pensil dari apa Nina? Stik. Iya, dari stick. Oke, lanjut sekarang. Buat sebagus mungkin ya. Silakan, mana sticknya? Keluarkan semua nak. Keluarkan alat-alatnya. Oke. Silakan. Hati-hati aja sampai itu kan api, apalagi kena tangannya lem-lem tembak itu ya, hati-hati nak. Karena kena tangan langsung terbakar tangan bu. Ya, kerjasama ya, jangan ada yang tidak kerjasama. Hati-hati tetap ya, jangan sampai terjadi. Iya, jadi 3 ya, sudah lengkap semua kan? Ya Pak. Baik, sekarang coba tunjukkan ke depan kelompok cinta. Tunjukkan karyanya. Biar kami bisa melihat semua. Ayo semua. Semua kelompok, anggota kelompok. Iya. Baik. Tunjukkan. Mana proyek pertamanya? Mana? Ini Pak. Iya, kedua. Ini Pak. Iya. Ketiga. Ini Pak. Iya, mantap. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang menjadi kendala kalian saat mengerjakan proyek ini, nak? Guntingnya Pak. Apa guntingnya? Kurang tajam Pak. Kurang tajam. Lain kali ya, aku periksa dulu guntingnya, kan dicoba di rumah kan? Equipment, tapi tetap masih bisa digunakan kan? Bisa Pak. Oke, yang ada lagi? Masalah pada satu tahap pengerjaan? Ada Pak. Apa ya? Stiknya kurang panjang Pak. Pendek-pendek Pak. Oh, lebih pendek ya. Ya Pak. Baru tadi Bapak lihat lebih banyak lagi yang panjang, karena tipis ya? Ya Pak. Oh iya, untung masih cukup ya. Oke, jadi 2 kendala itu nak ya. Semua kelompok, anggota kelompok ikut kerja? Ikut Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok cinta. Oke, keren, mantap. Silakan kembali ke tempat. Kelompok kasih, silakan ke depan. Hati-hati nak, kabel hati. Hati kabel ya. Silakan, mana proyek pertamanya? Hasil proyek mana yang pertama? Yang pertama? Iya. Membuat, ya bisa jadi tempat pensil juga ya, pot bunga juga ya. Waduh, ada nama kelompok, bagus. Nama anggota kelompok, Hosea, Aprilia, Lina. Mana proyek keduanya? Membuat? Iya. Air warna dari gincu ya di botol air mineral. Bagus. Yang ketiga? Ini apa yang ke sini? Oh, dibuat hiasannya. Oh, langsung sudah diisi. Bagus ya. Sekarang Bapak tadi mau bertanya, ada nggak kendala atau masalah saat kalian mengerjakan proyek ini, nak? Ada Pak. Apa itu, Kak? Lemnya
sudah mulai membeku, Pak. Oh, sudah membuka, sudah lama. Tapi masih bisa digunakan kan? Bersyukurlah puji Tuhan. Ada lagi? Ada? Ini hidupkan apinya pakai apa? Bisa mancis yang tidak susah? Ada, Pak, tadi susah. Oh, mancis agak lengket? Iya, mancis biasa begitu ya. Mancis memang, ya kadang dia kalau sudah agak panas, lengket dia mau kan? Oke, ada lagi nak? Itu, Pak. Anggota kelompok semua ikut kerja? Itu, Pak. Oke, berarti ketua kelompok kasih pun bagus bisa memandu dan memimpin kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok kasih. Oke ya, Bapak kami bangga dengan kalian. Silakan duduk. Ternyata kalian aktif-aktifnya dan juga berseni bisa mendaur ulang sampah anorganik menjadi suatu karya yang bisa digunakan. Baik, mantap ya. Sebagai untuk evaluasi ataupun refleksi, jadi kalian sudah tahu apa saja sih jenis-jenis sampah itu organik dan organik. Anorganik itu inilah sudah kalian sediakan bahan-bahannya dan sudah kalian praktekkan langsung. Ini loh yang bisa digunakan dari sampah-sampah anorganik. Dapat 3 proyek. Yang lain-lain itu masih banyak, cuma kan nanti untuk selanjutnya bisa kita praktekkan. Jadi tolong nak, mulai dari sekarang buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Ingat, kalau kalian membuang sampah sembarangan akan mengundangnya datangnya penyakit. Oke, sekarang kita akan melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah kita kerjakan, yaitu tentang hidup berkelanjutan ya. Tema kita ini langsung kita laksanakan ya. Ini yang bisa digunakan. Kami dari kelompok cinta, kami sudah memilah-milah sampah organik dan anorganik. Tapi yang paling banyak anorganik. Sekarang sudah kami bersihkan dan kami daur ulang selanjutnya.
Terima kasih. Kami sudah memilah sampah organik dan anorganik. Kami akan membersihkannya dan menyimpan dan mendaur ulang selanjutnya. Itulah kegiatan kita ya. Dari awal sudah kita laksanakan praktek dan juga tindak lanjutnya. Bapak senang kalian mengerti dan benar-benar dapat melaksanakan P5 kita dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke ya. Ingat sebagai penekanan, peneguhan, marilah kita sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Karena itu juga salah satu dari ajaran Tuhan Yesus menjaga kebersihan diri, ya, menjaga kebersihan di lingkungan rumah dan juga sekolah. Oke ya, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Giliran siapa sekarang, Nak? Saya Pak. Oke, silakan depan, Nak. Teman-teman, mari kita doa. Dalam nama Bapa, Ibu, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau pulang, berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa